Semangat pagi sahabat Matematika. Jumpa lagi di channel Matematika. Saat ini akan melanjutkan seri turunan. Akan kita bahas mengenai fungsi naik dan fungsi turun serta titik stasioner dan jenisnya. Fungsi naik dan fungsi turun. Gambar 1 memperlihatkan grafik fungsi f yang ditentukan oleh fx sama x kuadrat min 1. Turunannya adalah f aksen x sama dengan 2x. Jika x kurang dari 0, maka f aksen x kurang dari 0. Misalnya kita isi kurang dari 0 kan min 1 ya. 2 kali min 1 min 2 kurang dari 0. Maka kita katakan f turun. Ya, grafiknya turun nih. Dan garis singgung pada setiap titik semacam itu menjadi gradien negatif. Ini karena garis singgungnya condong ke kiri, maka gradiennya negatif. Dan untuk x lebih dari 0, maka turunannya akan lebih dari 0. Misalnya kan 2 kali 1 ya, plus 2 kali 2 4 ya, tandanya plus. Dikatakan f naik untuk x lebih besar dari 0. Garis singgungnya saya menggambar 1 di sini. Karena garis singgungnya condong ke kanan, maka gradiennya plus. Sedangkan untuk x sama dengan 0, turunannya akan sama dengan 0 ya, 2 kali 0 sama dengan 0. Garis singgung pada kurva pada 0,1 di titik B ini sejajar sumbu x. Ini warna kuning, ini garis singgungnya. Dalam hal ini f dikatakan tidak naik dan tidak turun atau mempunyai nilai stasioner f0 yaitu min 1. Nah, untuk menentukan interval-interval di mana suatu fungsi naik atau turun, maka langkah pertama adalah menentukan f aksen x, kemudian menyelesaikan pertidaksamaan f aksen x lebih besar dari 0 atau f aksen x kurang dari 0. Misalnya, tentukan interval-interval di mana fungsi fx sama dengan 2 plus x kuadrat min sepertiga x pangkat 3 naik dan di mana turun. Langkah pertama kita turunkan ya. Turunan 2 adalah 0, turunan x kuadrat 2x, turunan min sepertiga x pangkat 3 min x kuadrat. Naik jika ini turunannya lebih besar dari 0, maka 2x min x kuadrat lebih besar dari 0, kita faktorkan menjadi x kali 2 min x besar dari 0. Buat garis bilangan, yaitu pembuat 0-nya adalah 0 dan 2. Selanjutnya membuat tanda ya, kurang dari 0 ya, umpamanya min 1, kita masukkan ke sini ya, min 1 kali 2 min 1, maka menjadi min 1 dikalikan plus 3, jadi tandanya min. Antara 0 sampai 2, misalnya mengambil 1 ya, 1 kali 2 kurangi 1 bersama dengan 1, tandanya plus. Lebih dari 2 misalnya 3 kali 2 min 3 menjadi 3 kali min 1, tandanya min. Seperti ini. Yang kita inginkan yang plus, maka yang tandanya plus ada di interval 0 sampai 2. Sekaligus pertanyaan 2 bisa dijawab. Turun jika f aksen x kurang dari 0, maka diperoleh untuk yang kurang dari 0 atau lebih dari 2. Titik stasioner dan jenisnya. Pada gambar 2 memperlihatkan grafik fungsi fx sama dengan 5x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 5. Jika kita turunkan, maka menjadi 5 kali 3 15 x kuadrat, pangkatnya kurangi 1 min 3 kali 5 min 15 x pangkat 4. Lalu kita faktorkan ini, kalau kita keluarkan 15 x kuadrat menjadi 15 x kuadrat kali 1 min x kali 1 plus x. Kalau kita amati, maka sini pada titik A, titik O
dan titik B dengan absis ini 1, 0 dan min 1. Garis singgungnya adalah sejajar sumbik, ini warna kuning, sejajar sumbik. Pada titik-titik itu fungsi f dikatakan tidak naik dan tidak turun ya, atau mempunyai nilai stasioner yaitu f1, f0 dan f-1. Kita akan menyelidiki jenis-jenisnya. Ya, ini adalah grafik fungsi fx sama 5x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 5. Kita akan mengamati jenis nilai stasioner di titik A, O, dan B. Nah, jika x kurang dari 1, ini di sini nih saya membuat satu titik, maka gradiennya nih positif ya. Gradiennya positif. Kemudian kalau x sama dengan 1, gradiennya 0. Dan lebih dari 1, gradiennya negatif. Jadi f aksen x berganti tanda dari positif 0 lalu negatif, maka f1 ini merupakan nilai balik maksimum. Kemudian untuk di sekitar titik B, kalau x kurang dari min 1, maka gradiennya negatif. Untuk x sama dengan min 1, ini 0, lebih besar dari min 1, gradiennya positif. Jadi berubah tanda ya, dari negatif 0 positif, maka di sini kita katakan f mempunyai nilai balik minimum yaitu f min 1 sama dengan min 2. Sedangkan untuk di sekitar O, kalau kurang dari 0, gradiennya positif. Di x sama dengan 0, gradiennya 0. Lebih dari 0, gradiennya positif. Jadi dari positif kemudian menjadi 0 dan positif lagi, dikatakan grafik f membelok, atau dengan kata lain titik O merupakan titik belok horizontal. Jika f aksen A sama dengan 0, maka fa dinamakan nilai stasioner f pada x sama dengan A. Nilai stasioner itu bisa merupakan nilai balik maksimum, minimum, atau titik belok horizontal pada grafik fungsi f. Secara umum untuk x sama dengan A memberikan nilai stasioner fa dari satu fungsi. Jika f aksen A ada untuk setiap titik di sekitar x sama dengan A, maka di sekitar x sama dengan A ada 4 kemungkinan untuk grafik fungsi f, yaitu seperti ini kemungkinannya. Pertama, untuk kurang sedikit dari A, ini gradien garis singgungnya negatif ya, turunannya negatif. Di x sama dengan A ini sama dengan 0, lebih sedikit dari A ini positif turunannya. Maka kalau seperti ini, FA merupakan nilai balik minimum. Kemungkinan yang kedua, kurang sedikit dari A, turunannya positif di FA, jadi sama dengan 0, lebih sedikit dari A, turunannya negatif. Kalau terjadi demikian, maka F merupakan nilai balik minimum. FA merupakan nilai balik minimum dari F. Kemungkinan yang ketiga, kurang sedikit dari A ini, turunannya positif, kemudian di FA sama dengan 0, lebih sedikit dari A, positif. Yang keempat, kurang sedikit dari A, turunannya negatif, di X sama A 0 dan lebih sedikit dari A negatif. Maka di sini
merupakan titik belok ya, naik belok naik, turun belok turun. Contohnya, tentukan nilai stasioner fungsi f yang didefinisikan dengan fx sama dengan x pangkat 3 kali x min 4 dan tentukan jenisnya. Sebelum diturunkan, kalikan dulu menjadi x pangkat 4 min 4x pangkat 3. Turunannya adalah 4x pangkat 3 dikurangi 12x kuadrat. Kita faktorkan menjadi 4x kuadrat kali x min 3. Stasioner kita peroleh jika turunannya 0, kita nolkan, maka kita peroleh x nya 0 atau 3. Kalau x nya 0 kita masukkan ke sini atau ke sini, menghasilkan 0. Kalau kita isikan 3 pangkat 3 27 kali 3 min 4 min 1, 27 kali min 1 min 27. Lalu untuk jenisnya kita buat seperti ini, kurang sedikit dari 0 ya. Untuk 4x kuadrat berarti misalnya kita mengambil min 1, 4 kali min 1 kuadrat ya, hasilnya 4. Untuk x sama dengan 0, 4 kali 0 kuadrat 0, lebih sedikit dari 1, 4 kali 1 kuadrat 4, berarti plus, kurang sedikit dari 3 momennya 2, 4 kali 2 kuadrat ya, tandanya plus. Ini akan plus semua karena ini bilangan positif. Kemudian kurang sedikit dari 0, misalnya min 1 kurang min 3 ya, hasilnya min. Di sini 0 kurangi 3 min, di sini misalnya kita ambil 1 dikurangi 3 min, 2 dikurangi 3 min, 3 kurangi 3 0, 4 dikurangi 3 plus. Lalu kita kalikan ini, plus kali min jadi min, 0 kali min ya 0, plus kali min min, plus kali min min, plus kali 0 plus, plus kali plus plus. Bentuk grafiknya karena ini min ini turun, 0 membelok, min turun, sehingga ini seperti ini, turun belok turun, jadi merupakan titik belok. Sedangkan ini adalah turun belok naik, merupakan nilai balik minimum. Ada cara lain untuk menyelesaikan seperti tadi, tidak menggunakan analisa seperti tadi, tapi kita menggunakan uji turunan kedua. Turunan pertama tadi adalah 4x pangkat 3 min 12x kuadrat, diturunkan lagi menjadi 12x kuadrat dikurangi 24x. Nah, di sini kita masukkan, kita substitusi, x nya 0 maka menjadi 12 kali 0 kuadrat kurangi 24 kali 0, hasilnya 0. Nah, kalau turunan kedua 0 maka itu merupakan titik belok. Kemudian kita masukkan lagi untuk x sama dengan 3, f aksen 3 adalah 12 kali 3 kuadrat dikurangi 24 kali 3 menghasilkan 36. Nah, kalau di sini positif maka ini merupakan titik balik minimum. Kalau nanti mengerjakan uji turunan kedua hasilnya negatif, maka merupakan nilai balik maksimum.